Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eki Putri dari jurusan Sistem Informasi NPM 00666. Di sini saya akan menjawab soal UAS dari mata kuliah Sistem Informasi Intelijensia. Di sini ada dua soal, yaitu soal pertama tentang mengutarakan perkuliahan mata kuliah Sistem Informasi Intelijensia yang telah saya lewati dalam satu semester ini. Untuk soal kedua, yaitu poin penting untuk penyelesaian permasalahan, tujuan metodologi pada skripsi yang berhubungan dengan kecerdasan buatan. Untuk yang pertama, yaitu soal pertama, tentang mengutarakan perkuliahan Sistem Informasi Intelijensia. Tentang perkuliahan Sistem Informasi Intelijensia yang telah saya lewati selama satu semester ini dengan dibimbing oleh Pak Kurniawan, dosen saya sendiri. Saya di dalam pembelajaran dan perkuliahan yang saya dapat di Sistem Informasi Intelijensia ini banyak sekali materi-materi yang sangat bermanfaat bagi saya dan sangat memotivasi saya seperti itu. Pertama, yaitu dalam hal waktu itu pada minggu pertama kalau nggak salah itu saya dan teman-teman disuruh untuk menonton video tentang drama yang mungkin dramanya itu memang ada tentang percintaan dan lain-lain, tetapi di dalam video tersebut juga terdapat teknologi-teknologi yang sangat bermanfaat dan dapat dicontoh atau bisa diambil dari sisi positifnya, yaitu judul dari videonya yaitu video startup. Mungkin kalau nggak salah itu drama Korea kan, seperti itu. Terus untuk perkuliahan pertemuan kedua kalau nggak salah itu materi selanjutnya tentang pengenalan tentang kecerdasan buatan. Kalau nggak salah itu ya seperti Google Lens. Contoh salah satunya yang saya ingat yaitu seperti kecerdasan buatan teknologi pengenalan gambar yang dikembangkan oleh Google yang dirancang untuk memunculkan informasi terkait dengan objek yang telah diidentifikasi menggunakan analisis visual berdasarkan jaringan saraf. Yaitu seperti misal ini kita ada sebuah buku gitu, terus kita arahkan ke bagian Google Lens itu, diarahkan ke kamera. Lah itu nanti kita bisa melihat pengenalan gambar seperti terdaftar harga buku itu berapa, contoh buku seperti apa, seperti itu contohnya. Dan yang ketiga adalah materi tentang membuat aplikasi AI dengan bahasa Python. Untuk pembelajaran coding bahasa Python, pada saat itu memang saya memang agak kesulitan untuk memahami dikarenakan memang saya yang kurang bisa memahami atau memang bahasanya yang sulit dipahami seperti itu. Untuk pembelajaran keempat ialah membuat contoh skripsi yang berhubungan dengan kecerdasan buatan. Di sini saya waktu itu mengambil skripsi tentang data-data objek yang pengelompokan data-data objek pada nilai-nilai skripsi Universitas 11 Maret. Contohnya seperti itu. Tetapi dikarenakan oleh bapaknya tidak diterima dikarenakan tidak cocok metode yang diambil dan tidak balance gitulah dengan
judulnya seperti itu. Untuk rumah adalah salah satu aspek yang penting untuk menentukan pengelolaan obat-obatan pada rumah sakit. Hal tersebut akan mempengaruhi pengadaan, pendistribusian, dan pemakaian obat-obatan. Obat-obatan yang dapat membuat menjadi efektif, efisien, sehingga obat-obatan dapat tersedia dengan cukup sesuai kebutuhan serta dapat diperoleh pada saat yang diperlukan. Di sini permasalahan saya akan menjawab tentang soal nomor 2, yaitu poin penting untuk penyelesaian permasalahan tujuan metodologi pada skripsi yang berhubungan dengan kecerdasan buatan. Di sini waktu itu saya pernah mengajukan tentang skripsi pengelompokan data nilai akhir mahasiswa Universitas 11 Maret. Tetapi waktu itu judulnya tidak di-ACC dikarenakan judul dengan metodenya tidak balance atau tidak sama. Intinya tidak cocok seperti itu. Akhirnya saya akan mengambil judul skripsi tentang penerapan algoritma Cummins untuk clustering data obat-obatan pada rumah sakit Pekanbaru. Kenapa saya mengambil judul ini? Dikarenakan perencanaan akan kebutuhan obat-obatan yang tepat dapat membuat pengadaan obat-obatan menjadi efektif dan efisien sehingga obat-obatan dapat tersedia dengan cukup, sesuai, serta dapat diperoleh pada saat yang diperlukan. Permasalahan yang ada pada latar belakang pada yang saya jelaskan tadi ialah kesulitan dalam mengelompokkan data pengolahan jenis-jenis kelompok obat-obatan dari rumah sakit Pekanbaru dari yang pemakaiannya rendah, sedang, dan tinggi. Itu seperti kelompok-kelompok obat-obatan seperti dosisnya. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengelompokkan data obat-obatan di rumah sakit Pekanbaru yang dapat digunakan sebagai referensi dalam pengambilan keputusan dan dalam perencanaan serta pengendalian pasokan medis di rumah sakit tersebut. Manfaat yang dapat hasil manfaat dari penelitian ini adalah perencanaan kebutuhan obat-obatan pada rumah sakit yang membutuhkan data jenis-jenis kelompok obat-obatan mana sajakah yang pemakaiannya itu rendah, sedang, dan tinggi setiap tahunnya, sehingga dapat digunakan sebagai acuan perencanaan kebutuhan obat-obatan untuk kedepannya. Untuk metodologi penelitian yang saya ambil ialah metode yang akan dipakai untuk clustering data obat-obatan adalah algoritma Cummins yang merupakan metode data clustering non-hierarki yang mempartisi data ke dalam cluster sehingga data yang memiliki karakteristik yang sama dikelompokkan ke dalam satu cluster yang sama dan data yang mempunyai karakteristik yang berbeda dikelompokkan ke dalam kelompok lain. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kurangnya dan mungkin kata-kata saya terdapat sedikit terbata-bata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.